مولاي صل وسلم دائما أبدا بك خير خلق كلهم هو الحق كل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صل على آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. حاجاتنا وحاجاتكم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Taubat nasuha itu ada 3 definisi. Yang pertama menurut Ibnu Abbas, taubat nasuha adalah taubat yang berada pada cara hati menyesali dosa, lisan memohon ampunan, mengakhiri perbuatan dosa, dan bertekad untuk tidak mengulang dosa lagi. Itu namanya taubat nasuha. Saya ulang, taubat nasuha menurut Ibnu Abbas adalah taubat yang berada pada cara hati menyesali dosa. Cara hati menyesali dosa. Lisan memohon ampunan, mengakhiri perbuatan dosa, dan bertekad untuk tidak mengulang dosa lagi. Itu adalah taubat menurut Ibnu Abbas. Ada pendapat lain. Taubat nasuha adalah tidak meninggalkan bekas maksiat atas amalnya. Tidak meninggalkan bekas maksiat atas amalnya, baik secara rahasia maupun terang-terangan. Pendapat lain mengatakan taubat yang bawa kebahagiaan pelakunya di dunia dan akhirat. Ini paling gampang. Taubat yang membawa pelakunya menuju kebahagiaan dunia akhirat. Itu taubat, ada 3 definisi. Kemudian syair dalam Bahar Basit, amma taro kaifa yublinal hadidani
wa nahnu nal'abu fi sirri wa ilani la tarkananna ila dunya wa zuhru fiha fa inna awtanaha laysat bi awtanin wa'mal li nafsika min qablil mamati fala taghrurka kathratu ashabi wa ahwani. Amataro, tidakkah kamu tahu bagaimana siang dan malam menguji kita? Kaifa tublinal tadidani, bagaimana siang dan malam menguji kita. Wa nahnu nal'abu fi sirrin wa ilani, tapi kita bermain-main melulu, baik secara diam-diam maupun terang-terangan. Wa nahnu nal'abu fi sirrin wa ilanin, kita selalu bermain-main baik rahasia ataupun terang-terangan. La tarkananna ilad dunya wa zuhru fiha, janganlah kamu terberdaya pada dunia dan segala isinya. Fa in awtanaha laysat bi awtanin, pada dunia dan segala isinya, karena tanah air dunia bukan tanah air yang sebenarnya. Fa inna awtanaha laysat bi awtanin, karena tanah air dunia bukan tanah air yang sebenarnya. Wa'mal li nafsika min qabli mamati fala, dan berbuatlah untuk dirimu selagi kamu datang kematian. Fala tahrurka kasratu ashabi wa ihwanin, jangan sampai kamu tertipu oleh banyak sahabat dan teman. Apakah sahabat dan teman bisa menolong kita? Sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, apakah bisa menolong kita? Tidak. Tidak bisa. Betul. Kamu berjalan 10, tiba-tiba yang tengah mati. Ayo, lari masing-masing toh? Lari masing-masing. Temanmu, sahabat lari semuanya. Kamu sendirian gitu. Orang lain yang menolong nanti. Jadi teman, sahabat tidak bisa menolong kita. Malaikat Israel datang siut, hilang. Apa boleh buat? Kemudian berikut beberapa syair Imam Al-Ghazali. Bahar Wafir. Atatlubu antakuna katsira malin wa yus'au minka qauluka fil maqali wa min kulli nisa'i turawidadan tusarru bihi wa min kulli rijali wa ya'ti kal gina wa tura sa'ida mahaban mukraman wa katsira mali wa tukfa kullu hadisatin wa makrin minal a'da wa mimman kana wa ila mimman kana wali faqul ya hayya qayyum alfan mukammalatan ala marril layali bilailin annaharin anna fima asyartu ilahi murhisu kullu ghalin falazim ma dzakartu wa la tatta'hu fa fihi tablughir rutabal awali. Atatlubu antakuna katsira mali, adakah engkau ingin banyak harta? Dan jawab ya. Adakah engkau ingin banyak harta?
Ada enggak? Atat lubu antakuna katsira malin. Adakah engkau ingin banyak harta? Enggak ya? Enggak ya? Enggak. 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 Hah? Sekali lagi. Enggak, saya ulang lagi nih. Adakah Anda ingin banyak harta? Bagus. Wa yusma'u minka qauluka fil maqali. Dan didengarkan omonganmu dalam forum bicara. Adakah Anda ingin didengarkan omonganmu dalam forum bicara? Sekali lagi. Adakah Anda ingin didengar omonganmu dalam forum-forum pembicaraan? Ya, oke. Bagus. 2. Beroleh cinta yang menjejukkan hati. Wa min kulli taraw widada. Apakah juga ingin bercinta yang menjejukkan hati? Tidak ada ya? Sekali lagi ya. Apakah Anda ingin bercinta yang menyejukkan hati? Tidak banyak ya? Tidak banyak ya. Tusarru bihi wa min kulli rijalin. Setiap wanita dan kaum laki-laki. Wa ya'tikal ghina wa tura sa'ida. Dikarunia kaya raya dan hidup bahagia. Ya. Dikarunia kaya dan hidup bahagia. Iya ya? Iya kabeh. Bagus ya. Juga berwibawa, dihormati dan banyak harta. Muhaban nukraman wa katsiromalin. Berwibawa, dihormati dan banyak harta. Ya ya, oke. Wa tukfa kullaha dzati wa makrin minal a'dadi wa min kana wali. Engkau tumpas setiap bencana dan tipu daya. Ya. Engkau tumpas setiap bencana dan tipu daya. Minal a'da wa mimman kana wali. Dari musuh dan penguasa. Fakul. Nah, ini intinya. Catat baik-baik, dengarkan baik-baik. Ojo ngomong dewe, Ojo ngomong dewe ya. Jangan ngomong dewe. Maka bacalah ya hayyu ya qayyum 1000 kali. Apa tadi? Enggak dengar dong? Dengar enggak? Dengar enggak? Fakul ya hayyu ya qayyum alfan. Maka bacalah ya hayyu ya qayyum 1000 kali. Sekali lagi. Maka bacalah ya hayyu ya qayyum 1000 kali. Mukammalatan ala marril layali. Baik siang atau malam. Siang atau malam hari boleh Anda bacanya. 1000 kali. Bilailin aw narin annafima asyartu ilahi murju kullu ghalin. Niscaya akan memudahkan setiap kesulitan. Biasakan ucapan itu. Apa tadi? Ya hayyu ya qayyum. Berapa kali? 1000 kali. Jangan kau tinggal dan jangan lalai, karena dengan itu kau akan menggapai derajat yang tinggi. Dengan ya hayyu ya qayyum kau akan menggapai derajat yang tinggi. Mau? Mau ya? Siapa tidak mau? Yang tidak mau? Saya tidak mau saya. Tidak mau ya? Tidak mau tak? Tidak mau tak? Tidak mau. Tidak mau? Mau. Ini syairnya Imam Al-Ghazali. Berarti ini ijazahnya Imam Al-Ghazali. Apa yang dibaca?
Ayo, ya Hayyu ya Qayyum. Ping 1000, ping 1000. Kira berapa menit itu? 10 menit ya, 10 menit lah. Ya, ayo, ya, ya. Pakai warna ya, ya. Nah, ini. Ada yang pakai nih? Mana? Yang pakai apa namanya? Nomor alir. Mana nomor alis? Mana? Yang mana tasbih? Di kamar. Nah. Ya. Ini berarti ijazahnya Imam Al-Ghazali yang dipakai oleh Sunan Kalijaga. Ijazahnya Imam Al-Ghazali yang digunakan oleh Sunan Kalijaga diberikan kepada Sunan Geseng. Ya Hayyu ya Qayyum ini dipakai oleh Imam Al-Ghazali, oleh Sunan Kalijaga, dipesankan oleh kepada Sunan Geseng. Hanya Sunan Geseng lali. Ya Hayyu ya Qayyum apa ngono ya? Yo kayuku, yo kayumu, yo kayuku, yo kayumu lah. Jadi yo kayuku, yo kayumu, ya Hayyu ya Qayyum ya, yo kayuku, yo kayumu, yo kayuku, yo kayumu. Terus setiap hari 1000 kali. Akhirnya Sunan Geseng jadi sakti beneran itu. Nah. Sudah beritahu ya? Sudah beritahu nih. Siapa ingin sakti? Ingin kaya, sakti pisan. Wah. Berarti kalian amalkan ya Hayyu ya Qayyum. Berapa kali? 1000 kali. Ngomong dewi sih. Sana. Apa yang saya sampaikan tadi? Jangan itu kan? Ngomong dewi. Ya Hayyu ya Qayyum 1000 kali oleh Imam Al-Ghazali, dipakai oleh kepada Sunan Geseng. Nah. Sunan Geseng toh? Akhirnya terbakar hutan itu, Sunan Geseng tidak terbakar. Masih hidup. Karena membaca ya Hayyu ya Qayyum. Itu sakti berarti. Sunan Geseng sakti karena apa? Sing diwaca yo kayuku, yo kayumu, yo kayuku, yo kayumu itu. Ah itu ya. Anda santri tidak boleh keliru. Niru Sunan Geseng ya kayuku, yo kayumu, yo kayuku, yo kayumu. Udah. Ya Hayyu ya Qayyum. Apa artinya? Wahai zat yang hidup, wahai zat yang berdiri sendiri. Tapi kalimat ini punya kekuatan, bisa memperkaya diri, bisa bercinta menyejukkan hati, bisa berbicara yang berwibawa, banyak hal ini. Oleh karena itu saya pesankan nanti kalian amalkan. Ini sah menurut kitab Nasoihul Ibad. Halaman berapa? 99. Ya, pas 99. Halaman 99. Pas toh? Fakul ya Hayyu ya Qayyum alfan. Katakanlah ya Hayyu ya Qayyum alfan. Oh, ini sarap ujian nih. Sarap ujian. Yang akan ujian mana? Ya, baca ya Hayyu ya Qayyum ping 1000. Paling 10 menit itu. Terus terang saja. Saya kalau sedang galau,
ngene ndak cocok, ngene ndak cocok, sudah cocok semuanya. Saya baca ya hayyu ya qayyum ping 1000. Telung dina balik 3 hari. Berturut-turut terus. Habis maghrib baca itu. Sebentar aja cuman. Tas bawa apa? Digital tek itu. Enggak masalah itu. Jadi kalau kalian galau enggak lulus tanggal 26 itu. Ya. Mulai nanti malam baca ya. Mulai nanti malam baca 1000 kali. Besok 1000 kali. 1000 kali berapa? Sekarang tanggal berapa? 23, 24, 28, pas 3 hari. Pas 3 hari ya. Baca ya hayu berapa kali? 1000 kali. Pas itu. Ya betul. Kamu nih. Ini jimat yang penting. Fakul ya hayu ya qayyum kata Al-Ghazali. Dan ini sakti benar karena apa? Telah dipraktikkan oleh Sunan Kalijaga terhadap Sunan Geseng. Wes. Al-maqalatul hadiyatu wal arbaun. Makalah yang ke-41. 3 tanda orang baik. Idza aradallahu bi 'abdi khairan kamilan faqahu fiddin. Kalau Allah mengendaki kita menjadi orang yang baik, kita difahamkan tentang agama, mudah faham tentang agama. Kalau kita mudah faham agama berarti aku tahu, berarti saya ini jadi calon orang baik. Ingat, kalau Anda mudah memahami ajaran agama berarti Anda calon orang baik. Itu ciri-ciri orang. Fi usulihi wa furuhi, dalam pokoknya atau cabang-cabangnya. Cabangnya ya, pokoknya ya, paham. Apa pokoknya? Al-Quran, Al-Hadis. Cabangnya ijma, qiyas. Itu. Pokoknya Al-Quran, Al-Hadis. Cabangnya ijma, qiyas. Dan nanti pendapat-pendapat ulama yang lain. Wa zahadahu fid dunya, zuhud terhadap dunia. Mudah faham tentang agama dan zuhud soal dunia. Ai ja'alahu qalbahu khalian mimma halat minhu yadahu. Hatinya sepi dari kehendak dunia. Hati Anda jangan soal dunia, enggak ada soal dunia, enggak ada. Meskipun aku ngamalkan ya hayya qayyum, ada tendensi untuk bisa kaya. Sebab saya yakin nanti kalian akan hidup di masyarakat. Bersuami, beristri, bersuami. Kadang suaminya telu, ganti-ganti. Pertama kali ndak enak, kedua ndak enak, ketiga kali gonta-ganti. Hidup kok sengsara terus jampinya ini. Makanya ndak ada di kalangan kita yang sengsara. Kalau sengsara langsung ya hayyu ya qayyum. Wa basarahu bi'uyubi nafsihi, dan melihat cacatnya diri. Diri ini cacat enggak? Cacat. Kalau cacat, perbaiki cacat itu. Wa basarahu, dan melihatnya bi'uyubi nafsihi, dengan cacatnya diri. Itu berarti kita jadi orang baik.
Apa yang pertama tadi? Mudah memahami agama. Yang kedua, zuhud terhadap dunia. Tiga, cacat dirimu apa? Kadang ngangel loh melihat cacat diri ini. Jangan dianggap mudah melihat cacat diri. Cacat diri sulit itu dilihat. Mesti kamu tutupi dewe. Lihat sendiri, tutupi dewe. Karena sulitnya. Ya, nah itu. Al-maqalatu tsaniyatu wal arba'un. Makalah yang ke-42. Hubbiba ilayya min dunyakum salasun. Engsun mencintai dunia ini dalam 3 hal. At-tibu, wewangian. Rasulullah mencintai dunia ada 3 hal. Yang pertama wewangian. Rasulullah tidak pernah pakai wewangian. Sampai-sampai kita ketika tawaf tidak boleh menyentuh Ka'bah karena Ka'bah terlalu wangi. Disiram oleh minyak apa? Hajar Aswad itu. Jadi pakai baskom itu siram mesret ke atas, mengalir ke bawah. Itu semua minyak tuh. Jadi kalau kalian sedang tawaf, jangan menyentuh Ka'bah. Menyentuh Ka'bah berarti Anda batal. Karena apa? Ada minyak wanginya Ka'bah itu. Apalagi menyentuh Hajar Aswad, ada wanginya sampai batak itu. Bau ini, bau banyak bau itu. Tapi wangi semua. Campur aduk. Ya. Rasulullah mencintai wewangian. Yang kedua, Rasulullah wan nisa'u. Rasulullah mencintai wanita. Menguntungkan wanita itu. Sampai-sampai istrinya Rasulullah berapa? Berapa? 13. 2 hamba saya, 11. Yang 11 merdeka semua. Yang paling tua adalah Saudah. Saudah dinikahi oleh Kanjeng Nabi usianya 87 tahun. Baru 2 bulan meninggal dunia. Nah, kalau cari istri begitu ya. Cari istri sing sugih, kaya, cepat mati. Itu ndak. Rasulullah bukan itu, tapi cita-citanya adalah untuk mengasuh anak-anaknya yang 10 tadi. Saudah punya anak 10. Memang cantik Saudah itu. Prima donyanya Quraisy. Prima donya Quraisy itu adalah Saudah. Ada yang nama Saudah? Ada? Yang nama Saudah ada enggak? Tidak ada ya? Wah, tidak ada. Namanya sudah barat semua ini ya. Yang ketiga, wa ju'ilat qurratu ainin fis shalah. Sukanya salat Kanjeng Nabi. Sampai terjadi begini. Ketika sholat malam Kanjeng Nabi, Aisyah kan cantik Aisyah ya. Tidur terlentang depannya Kanjeng Nabi. Supaya Kanjeng Nabi terpikat kemudian tidak meneruskan sholat. Tetap saja Kanjeng Nabi sholat aja. Kalau Kanjeng Nabi sujud, gelepak sini. Nanti sedang berdiri, gelepak lagi ini depannya. Wah, itu
polahnya Aisyah radhiyallahu anha. Supaya kanjeng Nabi selesai. Kalau ditanya, ya Rasulullah, mengapa kau sholat begitu lama? Betul, aku nunggu sampai meniren. Padahal kan dosa-dosamu sudah diampuni oleh Allah SWT. Afala akun syakura. Tidak bolehkah aku menjadi orang paling bersyukur? Nah, itu jawaban Rasulullah. Jadi Rasulullah sholat adalah karena bersyukur. Kita sholat karena terpaksa. Kita sholat karena terpaksa. Rasulullah sholat karena bersyukur. Kalian sholat karena apa boleh buat. Afalan akun syakura. Nah. Itu Rasulullah. Kemudian Abu Bakar mengatakan, "Shadaqta ya Rasulullah." Benar ya Rasulullah, engkau mencintai wanita, engkau mencintai wewangian, dan engkau mencintai sholat. Setiap ada masalah larinya ke sholat. Rasul kalau masalah larinya ke sholat. Wahub, kata Abu Bakar, wahubbiba ilayya min dunya salas. Aku mencintai dunia juga karena 3. An-nadhru ila wajhi Rasulillah. Melihat wajahnya Rasulullah. Wajahnya Rasulullah tidak membosankan. Wajah kita membosankan. Wajah Rasulullah tidak membosankan. Jadi kata Abu Bakar, an-nadhru ila wajhi Rasulillah. Aku sangat senang kalau melihat wajah Rasulullah. Dan hampir semua sahabat Nabi kalau dekat dengan kanjeng Nabi langsung melihat wajahnya. Itulah makanya kemudian muncullah sabda Nabi, orang yang melihat wajah gurunya maka lebih baik daripada yang lainnya. Jadi dengan ini kemudian Rasulullah memunculkan sabda, barang siapa melihat wajah gurunya maka akan mendapatkan pahala yang besar sekali. Yang kedua, wa infaqu mali ila Rasulillah. Kemudian aku meninfakkan harta bendaku kepada Rasulullah. Abu Bakar ini jago dagang. Setiap dagang pasti untung. Jago dagang memang. Habislah harta bendanya, kemudian dia pergi keluar kota untuk dagang, bawa dagangan 100 ekor unta, semua laku semuanya. Sugih mana? Abu Bakar tidak pernah melarat, sugih terus. Sampai-sampai mengawal kanjeng Nabi hijrah, kan juga Abu Bakar menyiapkan kambingnya untuk menghilangkan tinjaknya, menyiapkan 3 unta untuk dirinya, untuk Rasulullah dan untuk bekalnya, menyiapkan orang yang mengantarkan jalan yang asing, menyewa orang yang memelihara kambing, jangan kemana-mana, tinggal situ aja. Itu semua adalah nafkahnya Rasulullah kepada Nabi.
wa antakuna ibnati tahta Rasulillah. Kalaupun ada, anakku adalah di bawah Rasulullah. Artinya Aisyah di bawah naungan Rasulullah. Nah, itu kata Abu Bakar. Abu Bakar mencintai dunia melihat Rasulullah, infak kepada Rasulullah, dan putrinya di bawah naungan Rasulullah. Sayyidina Umar berkata juga, "Shadaqta ya Abi Bakrin." Benar ya Abu Bakar. Wa hubbiba ilayya minad dunya salas. Aku mencintai dunia karena 3 juga. Pertama, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar wa thawbul khaliq. Yang pertama amrun bil ma'ruf, yang kedua nahyu 'anil munkar, yang ketiga thawbul khaliq, baju yang kuno ya, khaliq kuno. Itu kata Sayyidina Umar. Sayyidina Utsman juga begitu. Shadaqta ya Umar wa hubbiba ilayya minad dunya salas. Juga benar katamu wahai Umar, kata Sayyidina Utsman. Wa hubbiba ilayya minad dunya salas. Dan aku mencintai dunia karena 3 juga. Yang pertama, isba'ul ji'an wa kiswatul uryan wa tilawatul Qur'an. Utsman bin Affan mengatakan, benar kaum Umar, aku juga mencintai dunia dalam 3 hal. Yang pertama adalah menyenangkan aku ialah memberi makan orang kelaparan sampai kenyang. Isba'ul ji'an, orang yang kekenyangan, ji'an orang lapar. Orang lapar kenyang, artinya aku memberi makan kepada orang yang kenyang, orang yang lapar. Wa kiswatul uryan, aku memberi pakaian kepada orang yang tak berpakaian. Dan watilawatul Quran, dan aku membaca Al-Quran. Itu kesenangannya kesenangannya Utsman ibnu Affan. Shadaqta ya Utsman. Benar kau Utsman. Kata Sayyidina Ali, shadaqta ya Utsman. Benar kau Utsman. Hubbiba ilayya minad dunya salas. Sayyidina Ali juga mencintai dunia dalam 3 hal. Hidmatu lid-dhaifi was-sawmi fis-sayfi wad-darbu bis-sayfi. Ini diplomatis betul kata Sayyidina Ali. Aku berkhidmat kepada tamu. Setiap tamu yang ke tempat saya pasti kuhormati dan kau saji dengan makanan yang enak-enak. Namanya hidmatu lid-dhaif. Yang kedua, wasaumu fis saif. Aku berpuasa di musim panas. Wasaumu fis saifi. Aku berpuasa di musim panas. Waddarbu bisayfi, dan aku perang memukulkan pedang. Senangannya Sayyidina Ali kan pedang sih. Jadi ad-darbu bisayfi, aku senang sekali memukulkan pedang kepada musuh-musuh Allah. Itu kesukaannya Sayyidina Ali. Hidmatud dhaif wasaumu fis saif waddarbu bisayf. Hikmah kepada tamu, puasa pada musim panas, waddarbu bisayf, kemudian memukulkan pedang di jalan Allah. Kemudian mereka diskusi empatnya tadi. Diskusi semuanya, kemudian Jibril datang.
irsyadud dhalin wa mu'anasatul ghuraba'il qanitin wa muawanatu ahlil iyali mu'sirin. Itu kata Jibril. Memberi petunjuk orang-orang sesat pada jalan yang lurus, ramah terhadap orang-orang yang mengembara, taat kepada Allah dan khusyuk kepadanya serta menolong kerabat yang sengsara. Nah, itu kata si Jibril. Jibril lagi, tuhibbu rabbul izzati wa jalla jalaluh. Lebih lanjut Jibril mengatakan, yuhibbu rabbul izzati, Tuhan pemilik keagungan mencintai 3 perkara dari hamba-hambanya. Nah, lihat, Allah juga ikut campur nih. Badlul istita'ah, mengerahkan kekuatan untuk taat kepada Allah. Wal buka'u indan nadamah, menangis ketika sedih karena telah melakukan maksiat. Karena menyesal menangis dia. Orang menyesal menangis dicintai oleh Allah. Wasabru andal faqah, dan sabar ketika miskin, tidak punya apa-apa, dia tetap sabar. Itu kata Allah. Jadi mulai dari Nabi Abu Bakar, Umar, Ali, Jibril, Allah, Alimah, bergabung semuanya karena menyatakan yang dicintai, maka Allah juga bergabung mencintai dunia, hambanya. Badlul istita'ah, mengerahkan segala kekuatan untuk taat kepada Allah. Wal bukau indan nadamah, menangis dan menyesali. Wasabru indal faqah, dan bersabar ketika miskin. Itu adalah kata-kata Jibril alaihissalam atau kata Allah Subhanahu wa taala. Al-maqalatus salisatu wal arba'un, makalah yang ke-43. Manik tasoma bi akli dolla wa manistagna bi mali qalla wa man azza bi mahlukin dalla. Dengarkan, barang siapa yang berpegang teguh kepada akalnya, niscaya dia akan sesat. Barang siapa berpegang teguh pada akalnya, niscaya akan dia sesat. Manik tasoma biaklihi dola, barang siapa berpegang teguh pada akalnya, sesat dia. Wa manistagna bimali qalla, barang siapa mencari kecukupan melalui harta bendanya, niscaya dia akan melarat. Barang siapa ingin sugih karena dunia, maka dia akan melarat. Waman azza bimahlukin dalla, dan barang siapa mencari kemuliaan dari makhluk, niscaya dia akan hina. Oleh karena itu, jangan mencari kemuliaan dari makhluk. Jangan mencari kemuliaan dari makhluk.
Apa? Nah. Wa manistangna bimalihi qalla. Wa an ba'dil hukama, sebagian hukama mengatakan wa humul ladzina yaqulu qauluhum wa fi'luhum muwafiqun lis-sunnah. Samratul ma'rifah, buahnya ma'rifah. Buahnya ma'rifah adalah 3. Al-haya'u minallahi ta'ala, malu terhadap Allah Ta'ala. Wa hubbu fillahi, dan mencintai sesama atas nama Allah. Jadi boleh kita mencintai sesama tapi atas nama Allah. Itu juga sebagai buah dari makrifat. Wal unsu billah, kemudian rindu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wan unsu billah, rindu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Al maqalatul khamisatu wal arbaun, makalah yang ke-45. Judulnya cinta, iffah, pangkal keyakinan. Judulnya cinta, iffah, dan pangkal keyakinan. Al-mahabbatu asasul ma'rifah. Al-mahabbatu asasul ma'rifah. Rasa cinta adalah pokok pangkal dari mengetahuinya Allah. Rasa cinta itu aneh. Nanti yang kecil-kecil ini kalau jatuh cinta aneh. Mengapa kok saya mencintai dia? Tiba-tiba hatiku tertambat padanya. Tiba-tiba saja aku mencintainya. Aneh dia. Nah. Asing. Makanya dasarnya adalah makrifat dia. Yang kedua, wal iffatu alamatul yakin. Iffah itu tanda yakin. Iffah tandanya yakin. Iffah itu artinya enggan, tidak mau. Iffatnya tidak mau, enggan. Enggan yang buruk-buruk. Yang baik-baik saya mau. Nah, itu artinya enggan. Waridho bitakdirillah. Sedangkan takwa dan rela adalah takdirnya Allah. Waridho bitakdirillah. At-taqwa waridho bitakdirillah. Takwa dan ridho adalah takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ini masuk al-maqalatu sadisatu. Hujan ya. Yang hujan, yang suka hujan-hujan situ.
Kita akhiri aja ya. Rabbi fa'fa'na bi barakatin wa dinal husna bi hurmatin wa amitna fi tariqatin wa mu'afatin kita Rabbi fa'fa'na bi barakatin wa dinal husna bi hurmatin wa amitna fi tariqatin wa mu'afatin kita Rabbi fa'fa'na bi barakatin wa dinal husna bi hurmatin wa amitna fi tariqatin wa mu'afatin Allahumma inni istauda'tuka ma qara'tu fardudhu ilayya inda hajati ilayhi birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.